Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sarulaini akan menjelaskan materi sejarah Indo tentang ancaman disintegrasi bangsa. Menurut KBBI, disintegrasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Disintegrasi memiliki 3 macam, yaitu pertama, konflik ideologi. Contohnya seperti PKI Madiun, DITI, dan G30S PKI. Kedua, konflik kepentingan seperti APRA, Andi Ajis, dan RMS. Ketiga, ada konflik sistem pemerintahan seperti PRRI atau Permesta. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pada 29 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh akibat perundingan Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Lalu pada 8 Juni 1948, Amir Syarifuddin menjadi oposisi pemerintah dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada 18 September 1948, FDR dibantu oleh MUSO dan PKI mendirikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Kemudian pemberontakan ini berhasil diselesaikan oleh TNI lewat gerakan operasi militer GOM yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Pemberontakan DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Aceh. DITI Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo akibat kekecewaan atas perjanjian Renville. Tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian pemberontakan ini berhasil diselesaikan oleh TNI melalui Operasi Pagar Batis dan Operasi Baratayuda. Selanjutnya DITI Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fattah dan Kyai Sumolango akibat pengurangan divisi tentara dari pemerintah pusat. Tujuan dari pemberontakan ini sama dengan DITI yang di Jawa Barat, yaitu ingin mendirikan negara Islam. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan oleh TNI melalui Operasi Banteng Rider. DITI Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar akibat ditolaknya Laskar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) jadi anggota TNI. Lalu, pemberontakan ini berhasil diselesaikan oleh TNI melalui Operasi Kilat dengan menembak mati Kahar Muzakar pada tanggal 3 Februari tahun 1965. Selanjutnya ada DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar akibat ditolaknya Kesatuan Rakyat yang tertindas untuk masuk menjadi anggota TNI. Upaya penumpasan gerakan separatis DITI di Kalimantan Selatan akhirnya dilakukan melalui operasi militer TNI. Ibnu Hajar pun berhasil ditangkap pada tahun 1959. Terakhir ada DITI di Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Barere akibat ketidakpuasan rakyat Aceh karena status Aceh yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Lalu, pemberontakan ini berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah rakyat Aceh sehingga Aceh diberikan otonomi yang luas kepada rakyat Aceh dalam bidang agama dan hukum adat. Selanjutnya ada G30S PKI 1965. Gerakan 30 September G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok, Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu, Gerakan September 30. Dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S PKI, Gerakan 30 September PKI, oleh karena tudingannya bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) bertanggung jawab atas peristiwa ini. Korban kekejaman tragedi ini berada di Yogyakarta dan Jakarta. Selanjutnya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Pada 23 Januari 1950, Raymond Westerling bersama pasukannya APRA menyerang kota Bandung. Pemberontakan mereka bertujuan untuk mempertahankan negara Pasundan dan tidak ingin melebur ke dalam Republik Indonesia. Selain menyerang kota Bandung, APRA juga berencana menyerang Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II. Namun, rencana penyerangan ke Jakarta dapat digagalkan. Pada 22 Februari 1950, pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung. Namun, Raymond Westerling dapat melarikan diri ke Singapura. Dan pada tanggal 4 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap oleh pemerintah Indonesia. RMS, Republik Maluku Selatan.
Pada 25 April 1950, Sumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, RMS, dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota RMS. Proklamasi tersebut disambut baik oleh mantan anggota KNIL. Pada 29 April 1950, pemerintah mengirim Dr. Leimena ke Maluku untuk berunding dengan Sumokil. Tapi, hal tersebut ditolak oleh Sumokil. Pada 14 Juli 1950, pemerintah melakukan gerakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kaliwilarang untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pada 28 September 1950, APRIS atau TNI berhasil menguasai kota Ambon, sementara Sumokil bersembunyi di Pulau Seram. Pada 2 Desember 1963, Sumokil berhasil tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Ancis pada tahun 1950. Pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengirimkan 1 batalion APRIS TNI dari Jawa ke Sulawesi Selatan. Kedatangan APRIS atau TNI dari Jawa dianggap ancaman oleh masyarakat pro-federal yang mayoritas terdiri dari mantan pasukan KNIL. 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum kepada Andi Ancis untuk menyerahkan diri dalam waktu 4x24 jam. Lalu pada 15 April 1950, Andi Ancis berangkat ke Jakarta, namun kedatangannya terlambat. Kemudian pada 21 April 1950, Andi Ancis ditangkap dan diadili. Pemerintah juga mengirim pasukan ke Makassar di bawah Mayor Hafi Worang dan Kolonel A.E. Kawilarang untuk membersihkan sisa-sisa pemberontakan di Sulawesi Selatan. Pemberontakan PRRI atau Permesta pada 1950. 2 Maret 1957. Letnan Kolonel V. Samuel memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Pada 15 Februari 1958, Kolonel Ahmad Hussein dipecat secara tidak hormat oleh pemerintah. Kemudian, dia memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Di waktu bersamaan, PRRI mendapatkan dukungan dari Permesta. Pemerintah membentuk Operasi 17 Agustus dengan menggabungkan Kesatuan Darat, Laut, dan Udara untuk menumpas PRRI. Jenderal A.H. Nasution juga melakukan pendekatan diplomatis dengan operasi pemanggilan kembali untuk meyakinkan tentara PRRI agar menyerah dan kembali ke NKRI. Mengatasi pemberontakan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito Heddaningrat. Di tanggal 18 Mei 1958, salah satu pesawat asing ditembak oleh APRI dan jatuh di Ambon. Setelah diselidiki, ternyata pesawat itu membawa pilot Amerika Serikat yang bernama Alan Pope, seorang intelijen Amerika Serikat. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga materinya mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.